متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان Beli apa aja itu? حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر Iya, gini bang, ngezoom sendiri gitu ya. Ya, kalau saya kan ngezoom banget nih. عبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Bukan ini Ustaz, kalau Facebook. Oh, di sini. Iya bisa. Tapi Facebooknya lupa saya Facebook. Facebook antum. saya juga lupa. Apa sendiri Facebook? Apa sih? Ada akun Facebooknya? Ada. Apa emailnya? Pakai nomor Bias bisa pakai nomor HP. 0 083 83 849 849. ya. Terus 701 701 393 3. 3. Passwordnya? Maksudnya Oh, si Kanya. lucu statusnya ada maksudnya itu. Biarin dia ada gitu. Biar saya ada. Ah ya. Yang bilang sayangku katanya. Nah. Enggak. Forever. Udah mulai live. Ya, ada tadi dan. Ayo. Terus saya Zoom dia. gelap. Kemana di Facebooknya ya? Tuh, men. Mana punya ini? Baling na. Kam nama? Oh, udah bisa. Tuh bisa nih. Nah, itu sudah masuk nih.
mana kira-kira? Saya ada teman. Cari. Iya, cari set. Nah, Sudah nggak bisa main-main, Agung. Sudah ada Facebooknya di sini. paksa gua takut. Ah, Ini bagus sebenarnya di sini. set layar kuning set. Layar kuning. Bagus ya. Nah kita ngomong sih tidak banyak. Ngomong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, suri toladan terbaik, pemimpin terbaik, mujahid terbaik, guru terbaik ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salam pada sahabatnya, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Semoga kita ini bagian daripada orang yang berusaha mengikuti jejak langkahnya sampai Allah tetapkan takdir kematian kepada kita. Teman-teman sekalian, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang baik ini ya, malam yang penuh keberkahan ini ya, ini rutinitas kita, bukan berarti karena ini malam apa namanya itu? Malam tahun baru bukan ya. Tapi karena memang sering kita adakan konten-konten terbaik. Semoga pada malam hari ini juga bisa menambah wawasan keislaman kita berkenaan dengan tugasnya seorang pemuda. Pemuda itu harus mengambil peran di sisi manapun, dia tetap harus hadir. Lebih-lebih di masyarakat ya. Karena pemuda itu harapan bangsa, pemuda itu adalah salah satu tolak ukur para ulama. Berkenaan dengan bangkitnya umat Islam itu dilihat dari pemudanya. Pemuda dan pemudinya. Nah, kalau kita malam hari ini mungkin kita saksikan teman-teman kita di sebagian tempat ada yang menghabiskan waktunya dengan bersendagurau mungkin ya. Bahkan sudah ada kegiatan khususnya, artinya sudah ditulis itu kegiatannya, jam ya, planningnya habis maghrib ngapain nanti, walaupun bahasanya bukan habis maghrib, mungkin ya pokoknya jam 6 gitu ya, ngapain nanti, jam 8 ngapain, jam 9 ngapain, jam 10 ngapain, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya masyarakat kita ini atau generasi kita ini, karena kurangnya wawasan keilmuan, karena kurangnya pedulian masyarakat di antara kita atau di antara keluarganya itu sendiri, akhirnya banyak hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi di malam pergantian tahun ini, tahun Masehi ini. Sebenarnya nggak ada spesialnya malam pergantian tahun itu, ya sama dengan pergantian minggu, pergantian pekan maksudnya. Sama dengan pergantian hari, sama dengan pergantian bulan, tidak ada yang spesial. Kenapa kok sebagian tempat bahkan sampai menghabiskan uangnya, bahkan dia rela mengeluarkan mengeluarkan harga mengeluarkan tenaga dan uangnya di kantongnya hanya untuk menghabiskan di pertengahan malam, di malam tahun baru kata. Ini adalah budaya, itu adalah tradisi yang tidak boleh kita tiru sebenarnya. Tidak ada tuntunan untuk kita rayakan malam tahun baru, begitu juga malam 1 Hijriah. Wong tahun 1 Hijriah umat Islam saja nggak ada tuntunan secara langsung untuk kita rayakan, apalagi Masehi kan. Nah, yang menjadi kebablasannya sekarang ini adalah
Yang banyak merayakan Masehi itu malah orang Islam, malah umat Muslim. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut, bagian daripada kaum tersebut. Jadi kalau dia mengikuti cara orang ibadahnya orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, maka dia akan masuk dalam kaum itu. Waliyadzubillah. Nah, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Coba tolong bacakan saya dari Agung nih. Agung ini suaranya kayaknya merdu suaranya. Pernah MTQ. Baca surah apa, Gung? Berkenaan dengan pemuda ini apa kira-kira? Di dalam surah Ar-Rum, coba buka di HP-nya itu surah Ar-Rum ayat yang ke-52, coba dibuka. Ar-Rum 52. Coba dibuka, dibantu. Satu aja, nggak usah barengan keluarnya. Ya, biar bisa dicek. Ar-Rum ayat 52. Ada? bentar iklan. Ada yang pakai artinya, terjemahannya? Ayat berapa? 52. Ar-Rum ayat 52. Silakan coba. Siapa mau bacakan? Ah, baca 52 coba. Coba. Dibaca dong. Tahu dulu. Ya, yang merdu dulu. Segitu aja, gini aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Artinya, maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadi orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadi orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Terus ayat berikutnya. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Artinya, Ustaz? Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat mendengarkan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri. Baik. Itu berkenaan Allah katakan di situ adalah karena orang tuli ya. Ada orang tuli disebutkan tadi. Nah, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang punya hak memberikan hidayah kepada orang itu. Jadi kalau orang itu kita ajak seperti apapun, kita ingatkan seperti apapun, namanya orang tuli kan? Dia tuli, tidak mendengar perkataan Allah, tidak juga melihat kebesaran Allah. Namanya orang tuli. Tuli itu bisa tuli karena telinganya, bisa juga tuli hatinya itu sudah mati, sehingga dia tidak mampu mendengar dan mampu melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai generasi Islam yang
tentunya berusaha ingin memberikan warna ya, bahasanya memberikan warna. Karena pemuda yang soleh itu ibarat di zaman 2021 adalah 1443 Hijriah ini adalah seperti kita mencari emas di tengah lautan. Jadi betul-betul sangat spesial. Jadi antum ini adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemuda spesial. Nah, dengan kespesialannya itu jangan jadikan sisa-sisa umur antum ini menghabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena suatu hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang ditanya itu adalah umur, masa muda. Jadi kalau misalnya kita malam tahun baru, misalkan walaupun ini bukan bagian tradisi yang harus kita biasakan, ya karena ini momentum saja. Antum yang lain nongkrong di pinggir jembatan gitu sambil sama si doinya misalkan, ya Gong ya? Sama doinya. Tapi antum nongkrongnya ya dengan mendengarkan ceramah mungkin. Jika bukan ceramah sih, ini sebenarnya motivasi malam pergantian malam tahun Masehi. Nah, adik-adik sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kira-kira masih ingat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada umur berapa kira-kira disuruh menggantikan posisi Rasulullah ketika hijrahnya Rasulullah itu? Pada umur berapa tahun? Ketika Rasulullah mau hijrah itu kan Ali bin Abi Thalib disuruh menggantikan Rasulullah di tempat pembaringannya, kemudian ditutup dengan kain supaya orang-orang kafir Quraisy tidak mengetahuinya. Nah, kira-kira pada umur berapa itu? 10 tahun? 13? Ayo. Masih kecil sekali ya, jadi sekarang. Masih kecil sekali. Pada umur? Iya. 10 ber 8. Orang yang mati itu dapat mendengar. Nah, Ali bin Abi Thalib umur masih di antara umur 10 sampai belum 20 tahun. 20 ke bawah, 10 ke atas. Itu sudah berani menggantikan Rasulullah di tempat pembaringan, padahal satu taruhannya, tidak ada pilihan lain. Taruhannya itu nyawa. Bahwa namanya orang lagi nyari orang yang mungkin akan dibunuh ya. Tiba-tiba kok yang muncul di tengah di atas pembaringannya atau di atas dipan itu malah bukan Rasulullah. Kan itu butuh mental yang kuat. Kita suruh nolong jaga ustadz aja kan kita masih mikir-mikir kadang kan. Wah, ini sudah diperang dengan pedang yang besar, yang panjang dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib tetap sang pemberani menjadi sejarah buat pemuda bahwa pemuda itu harus kuat dan harus pemberani. Nah, pertanyaannya, sudahkah pemuda-pemuda Islam ini akhir-akhir ini menjadi pemberani? Jawabannya belum. Kenapa belum pemberani? Ya, salah satunya yang ada dalam HP-nya itu bukan nasid-nasid jihad mungkin ya. Yang ada itu ya game Doraemon, game Cappuccino gitu. Ya enggak, Gung? Kalau Agung insya Allah enggak salah maksudnya. Insya Allah enggak ya. Nah, adik-adik sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa muda. Masa muda ini adalah masa pengembangan diri, masa mencari jati diri, dan masa di mana kita bisa mengenal diri kita sendiri, dan di mana kesempatan terbaik bisa kita gunakan untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya. Karena nanti di saat sudah berkeluarga atau sudah tua,
bahkan sudah tidak bisa ngapa-ngapain, jalan aja sudah tidak bisa misalkan, itu sulit sekali. Mau beribadah sebagaimana pemuda tidak bisa. Maka masa muda kalian yang harus betul-betul dimanfaatkan, betul-betul dimaksimalkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau selama ini Agung cita-citanya, dulu saya pernah dengar cita-citanya. Cita-citanya sudah berganti belum, Gung? Cita-cita apa? Agung cita-citanya dulu apa, Lang? Hilang. Arsitektur. Arsitektur. Arsitek apa? Bangunan Pasar. pasar. Bangunan pasar. Arsitek bangunan. Arsitek bangunan. Kalau Gilang? Jadi Ustad. Sama jadi Ustad. Dulu apa namanya? Cita-citanya ingin jadi tentara. Ya, Itu. Ayo entar. Gilang Ya. ingin jadi tentara, Gilang. Sekarang sudah jadi ustadz ya. Tentara, siapapun kita, polisi, bisa dimanfaatkan untuk mengajak orang ke dalam kebaikan. Tidak mesti ustadz yang mengajak orang kepada kebaikan itu. Semua antum, semua kita punya kewajiban untuk mengajak orang kepada kebaikan. Wong orang di luar sana, para pemuda di luar sana ya. Ya di luar, maksudnya di luar secara umum global, itu ngajak temennya untuk bermaksiat itu rela mengeluarkan uang, rela menghabiskan bensin, rela juga menahan ngantuk untuk mengajak temannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalah dengan mereka kan? Kalau mereka menyingsingkan lengan bajunya untuk mengajak orang kepada keburukan, maka antum harus menyingsingkan harus menyingsingkan apa? Menyingsingkan lengan baju juga setinggi-tingginya untuk mengajak orang kepada kebaikan. Karena mengajak kepada kebaikan itu adalah pekerjaannya siapa? Pekerjaan paling mulia itu adalah mengajak kepada kebaikan. Kenapa disebutkan mengajak kepada kebaikan itu adalah bagian daripada pekerjaan yang sangat mulia? Karena meneruskan mau dikecilin malah mati. Karena apa? Nih siapkan perjawaban antum nih, Ustaz Sarul juga. Karena apa kok disebutkan salah satu profesi atau salah satu kegiatan atau salah satu aktivitas terbaik di muka bumi ini adalah mengajak orang kepada kebaikan? Kenapa? Gilang. Karena profesi para nabi seperti itu. Karena melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul. Subhanallah. Makanya salah satu profesi terbaik itu adalah mengajak orang kepada kebaikan atau mengajak orang kepada kebenaran. Kenapa? Karena profesi atau karena tugas para nabi dan rasul. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu pewaris para nabi. Kenapa kok para ulama itu menjadi pewaris para nabi? Ya karena para ulama itu menyampaikan risalah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi profesi ini adalah profesi yang Allah cintai, profesi yang semoga dijadikan salah satu pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Jadi antum harus menjadi agen kebaikan. Kalau Gilang mungkin di tempat keluarganya, ya di keluarganya harus menjadi agen kebaikan. Ustaz Danu ngajar di mana? Iya. Kayaknya dan Ngapain ditanya? ya namanya
Promosi ya, oh promosi katanya. Ya kayak barang aja kamu Gong, promosi ya. Emang belum nikah dia Gong? Belum. Oh belum toh. Belum banget. Ya masih kecil umurnya. Oh, masih kecil berapa? Masih muda. 22. Oh 22. Kata Ustadz Budi Ashari LC. Kalau umur sudah di atas 20 itu sudah banyak mubasirnya. Iya. Iya, benar kata beliau seperti itu. Kenapa? Coba lihat sejarah para rasul. Para nabi dan rasul itu sejarah terutama wanita ya. Kalau laki-laki mungkin Rasulullah sendiri kan nikahnya di umur 25 tahun. Kalau Daniel target menikah pada umur berapa? Belum terpikirkan. 25 ya. 25 ya. Insyaallah. 25. Ya. Kenapa 25? Karena Yang pertama ya kamu agak maju deh biar nggak gugup. Nah, yang pertama karena mengikuti jejak Rasulullah kan pada umur ke-25 tahun Iya. menikah. Karena emang udah realistis kan. 25 tahun. Ya, udah matang udah punya 25 ya. dari segi pemikiran Mm-mm. ataupun materi lah insyaallah. Iya. 25 tahun, Gong. Agung berapa umurnya? 19. Berani nggak nikah di umur 20 tahun? Nggak berani. Kalau nggak berani kenapa nyari nomor akhwat antum ini? Ayo, Gong. Nggak, makanya kita tanyakan kan. Kalau nggak berani nikah, kenapa kok berani chatting-chattingan sama akhwat? Ayo coba. Nggak ada juga? Nyeleksi Ustaz. Oh, nyeleksi ya. Nyeleksi itu nggak kayak gitu, itu namanya nyoloksi itu namanya. Nah, jadi teman-teman sekalian dan adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda itu harapan bangsa, pemuda itu generasi yang akan mengemban amanah yang besar, yaitu ya amanah dakwah itu sendiri. Jadi kalau pemuda-pemuda kita ini baca basmalah saja belum bisa tepat atau baca Al-Fatihah saja belum bisa lurus, belum benar, maka kebangkitan Islam ini ya masih kita ragukan. Walaupun ada atau tidak adanya kita, Islam itu pasti akan bangkit, akan tegak dia pada akhirnya. Ada ndak ada kita, ada ndak ada pejuangnya, itu pasti akan bangkit. Itu sudah menjadi fitrah. Rasulullah SAW sudah sebutkan itu, bahwa nanti di akhir zaman Islam itu akan jaya sebagaimana di zamannya Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam hadis yang sahih itu dijelaskan bahwa Islam itu akan dipimpin lima fase. Fase yang pertama itu adalah ala minhajitun nubuwah, ala jadi pemimpinnya para sebagaimana cara Nabi kita Muhammad SAW, di para khulafur rasyidin dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah pemimpin para sahabat. Yang ketiga itu adalah raja-raja yang zalim. Kemudian maksudnya yang ketiga itu raja-raja yang menggigit ya. Artinya raja-raja yang betul-betul masih memegang agama Allah, maksudnya masih menegakkan hukum Allah, namun ada kezalimannya di dalamnya. Mungkin membejarakan ulama, menzolimi ulama. Yang keempat itu adalah mulkan Jabariyah. Mulkan Azam atau mulkan Jabariyah yang keempat ya. Adalah pemerintah atau raja yang betul-betul tidak memperdulikan rakyatnya. Jadi yang penting dia happy gitu lah. Nah, kita ini kira-kira berada di fase yang keempat. Berarti tinggal satu fase nih, Dan. Satu fase ini, fase ke fase apa? Fase di mana akan kembali maju, kembali jaya sebagaimana yang pernah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya buat kita ini akan jadi penonton, akan jadi sutradara, atau akan jadi pecundangnya? Mengambil bagian mana? Pemain, penonton, atau pecundang, atau sutradaranya? Pemain ya, wah, subhanallah. Kalau jadi pemain ya berarti harus sholat subuhnya harus tepat waktu.
Sholat subuh harus tepat waktu. Duha kalau bisa jangan ditinggalkan. Berbakti kepada kedua orang tua harus harga mati. Jangan Garuda di dadaku, ibuku di sampingku. Kan gitu kan nyanyi-nyanyi anak-anak muda itu kan. Garuda di dadaku, ibuku di sampingku. Nah, seharusnya kan Allah di dadaku. Jadi kalau Allah sudah di dada itu insya Allah aman. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itulah masa muda. Sejarah Rasulullah sudah membuktikan bahwa Rasulullah itu hidup bersama pemuda dan kejayaan Islam itu pernah dibangkitkan lewat pemuda. Jadi kalau generasi kita ini ingin bangkit, bangsa Indonesia ingin bangkit, maka kita lihat pemudanya. Apa kata presiden pertama kita siapa? Soekarno itu ya? Masih ingat kata-kata fenomenalnya Soekarno itu gimana? Berikan saya 10 pemuda. Oh, cuman 10 mintanya, akan ku Goncangkan dunia ini. akan ku goncangkan dunia ini. Bumi ini akan digoncangkan oleh Soekarno kalau cuman 10 pemuda. Saya sudah punya 4 pemuda di sini. 5 nggak datang, 6 banyak yang nggak datang. Lah kalau cuman skop seteluk ini saja, kalau dunia itu Soekarno ingin mengguncangkan dengan 10 pemuda, nah kita ini seteluk masa nggak bisa mengguncangkan. Artinya diguncangkan itu bukan berarti lalu gerik balik kan, enggak. Maksudnya rumah-rumah itu kita ayo guncangan, enggak. Artinya bahwa kita harus banyak perubahan, bahwa kalau kita nggak bisa ngomong di mimbar, ya kita berikan akhlak yang baik di tengah masyarakat, perkataan yang baik dengan orang yang lebih tua daripada kita, menghargai pendapat anak di bawah kita, pemuda di bawah kita, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, sambil dinikmatin wejangannya, sayang ndak ada ini kopi plus kayu manis. Kayu manis. Ya. Coba Gilang, surah yang antum hafal, yang antum sukai itu apa? Surah apa kira-kira? Di antara ayat-ayat yang antum baca, yang hafal, yang antum paling senang. Biasanya kan ada surat favorit gitu ya. Ada surat favorit yang senang diulang mungkin, atau dari Danu dulu muter gini ya. Danu dulu. Surat favorit antum dulu, yang sering dijadikan bawa pas imam itu saya lihat. Ini Surat apa? surah Nah, ya itu termasuk sih. Surah apa? Ar-Rum kalau nggak salah. Ya coba dibaca. Ar-Rum sih yang manjaan. Ya, Ar-Rum ayat 160 ya. Al-An'am. Ya, silakan coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahu alaihi. Subhanallah. Artinya man jaa'a bil hasanati, barang siapa maksudnya? Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan dibalasnya 10 kebaikan. Nah, itulah salah satunya. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Ustaz Sarul. Surah yang favorit yang sukai. Ar-Rahman. Ya. Wah, itu kayak ceritanya itu ya. Kupinang engkau dengan Ar-Rahman. Ya, Kan lagam Muzammil ini. dia sampai batuk nyagung. Pokoknya main selang untuk suai nyagung sampai batuk. Bisa nyagung. Ya, silakan coba. Sarul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Jadi sekarang banyak konten-konten yang kupinang engkau dengan bismillah. Dulu ada teman kita nikah itu, salah satu maharnya itu dengan surah An-Nur kan salah. Surah An-Nur atau surah An-Nur. Nah, surah Ar-Rahman. Jadi dengan seperangkat alat sholat dengan surah Ar-Rahman. Masya Allah. Jadi nikah itu enggak mahal. Lang. Surah apa yang Gilang mau baca? Al-Baqarah. Subhanallah. Ya. Apa sampai habis? Iya. Silakan Lang. Gilang. Gilang ini nama panjangnya apa? Gilang Cahya Fitrah. Cahaya Fitrah. Gilang Cahaya Fitrah. Berarti diganti aja Gung ya. Jangan Gilang ya. Panggilannya maksudnya Fitrah. Fitrah. Panggil Fit. Ya, silakan Fitrah. Masya Allah, Fitrah. Surah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم. Wah, Gang. Bilang lagi, Agung. Agung nama panjangnya apa? Agung Wiguna. Agung Wiguna aja. Ya. 2 kata aja. Agung Wiguna Cahaya Putra. Cahaya Fitrah. Oh, masuk pakai tangan kiri itu barisan berarti. Bisa cukup begini. Oh iya, ayo terekam kamera. Nanti kalau nggak ngaku kita ulang itu kameranya. Ya, silakan Bang. Surah apa? An-Naba. An-Naba, Masya Allah. Baca beberapa ayat silakan. Yang merdu. Siapa tahu ada calon-calon mertua yang nonton di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Masih Ustaz? Ya yang kamu favoritnya artinya yang lanjut satu ayat lagi. جزاء من ربك عطاء حسابا. Itu ayat terakhir kayaknya ya. Bukan. Rabbis samawati wal الأرض ardi وما بينهما الرحمن Terus sampai habis lah. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Bidang kau dengan surah Oh, dengan Rahman ya. Lo nggak apa? Ya apa Rahman itu? Dia apa? Bisa apa? Motivasi saling banyak memperbanyak hafalan. Bisa pakai hafalannya tugas. Nikah. Kalau malam pergantian tahun kemarin di mana, Agung? Di rumah, tapi diajak bakar sama Oh, bakar-bakar, enggak bakar rumah. salah main. Salah ya? Memang salah. Memang banyak salahnya antum ini kayak. Hilang. Ada teman kalian bilang, saya lihat foto profilnya. Ih, kok sama cewek ini ya? Terus saya Terus saya WA, kapan nikah kok nggak ngundang-ngundang? Maaf, Sat, hilap. Astagfirullah. Hilapnya sambil, wah emang lucu kan ini. Memang iya, nah, pemuda, itulah pemuda ya. Ya, iman itu kadang naik, kadang tuh turun. Tapi semoga naiknya ya tetap stabil, kemudian turunnya juga tidak turun-menurun. Maksudnya tidak langsung turun, langsung hilang, itu enggak. Kita memohon kepada Allah supaya iman kita ini tetap terjaga, iman kita ini tetap terpupuk, karena kita ini hidup ini memang akan dinilai di penghujungnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini karena yang dinilai itu pada ujungnya. Jadi tadinya rajin sholat, kemudian pada ujungnya bermaksiat, kemudian mati pada saat bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisah yang seorang tukang adzan. Jadi kegiatannya itu di masjid dia. Pokoknya tukang adzan dia. Pokoknya soleh lah. Dikecilin dikit. Soleh. Ini dikisahkan oleh seorang orang lama ya. Ketika dia adzan, kalau orang dulu itu adzan kan di atas naik ke atas menara dia, nggak kayak sekarang kan kita dalam kamar kemudian mic-nya sudah naik ke atas menara. Namanya teknologi yang sangat luar. Ketika dia adzan, tiba-tiba ada orang yang wanita yang paling cantik di negeri itu. Jadi taruhlah di kecamatan itulah, kalau paling cantik dia, paling cantik dia. Ketika di pertengahan dia adzan itu, dia melihat karena saking cantiknya kan dia langsung tertarik gitu, turun dia nggak menyelesaikan azannya, turun dia, kemudian akhirnya dia bilang sama wanita, saya suka sama kamu. Redaksi mungkin kurang lebih seperti, saya suka sama kamu. Wanita itu bilang, gimana Anda suka sama saya? Kita ini berbeda pemahaman, atau berbeda agama atau berbeda keyakinan. Kemudian si orang yang tukang adzan ini, saya lupa namanya ya. Orang tukang adzan ini kemudian dikatakan, apa yang membuat kamu sehingga kamu itu suka sama saya? Apa yang harus kuperbuat lah mungkin? Apa yang harus kulakukan? Apa kata perempuan tadi? Tinggalkan keyakinanmu, masuk ke keyakinanku. Jadi dia meninggalkan Islam, masuk ke agama wanita tersebut. Tentunya di luar Islam. Akhirnya belum sempat dia menikah, artinya belum sempat dia bergaul, Allah takdirkan dia meninggal. Naudzubillah min dzalik. Jadi tadinya soleh, pas di tengah perjalanan kehidupannya dia menjadi toleh.
artinya dia menjadi tidak beriman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan tetap kita istiqomahkan. Dan salah satu cara mengistiqomahkan jiwa dan raga kita ini adalah dengan sering-sering duduk di majelis ilmu, sering-sering duduk dengan para alim ulama, sering-sering membaca, sering-sering dekat dengan masjid. Karena insya Allah kalau sudah dekat dengan masjid, terpaut hatinya di masjid, itu salah satu golongan atau pemuda yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pemuda yang terpaut hatinya disebut. Bukan terpaut itu bukan dibilin di masjid ya. Maksudnya hatinya tapi dia kulung kalar kilir-kilir. Tidak seperti itu. Tapi maksudnya ketika adzan berkumandang dia mencari masjid. Ketika waktu sholat datang dia mencari masjid. Jadi terpaut hatinya. Nah, adik-adik sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi kan sudah ngaji. Di antara kalian ini kayaknya ada yang suaranya bagus untuk salawatan. Minal hadi, apa itu? Apa itu? Nasyid itu loh. Coba nih, Danu. Kurang tahu kan itu. Ya apa yang tahu? Istighfar. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ini Ustaz. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa zil bizil maram wa tuba liman fil kitabil karim. Lupa. Ganti berarti ganti. Ya, Apa namanya? Selawat yang lain maksudnya. Apa ya? Selawat. Gila. Apa namanya? Lindung kepala lindung. Pokoknya nasihat dulu itu loh, Pak. Itu apa namanya? Walaupun itu gimana itu? Ya walaupun hidup kurang apa tahun kalau tak sembayang apa guna. Coba kita bareng-bareng itu aja. Coba. 1, 2, 4. Kurang tahu Ustaz. Itu yang walaupun, langsung kita mulai dari walaupun. 1, 2, 3. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Apalagi itu bagus itu kita apa namanya, apalagi ya, selawatan yang orang kaya mati, orang miskin mati. Bukan selawat itu, belagu. Nasyid. Nasyid. Ya nasyid, coba nasyid apa?
Apa lagi? Ini. Jangan turuti nafsu, Ya. tanamkan di hati iman yang kokoh. Masya Allah. Pacaran tidak perlu, tanamkan cinta dalam istikharah. Ulangi dari awal. Biar TikToknya itu masuk dia. Belum masuk dari sana tadinya. Kalau ibarat kita sebagai juri, boleh diulangi sekali lagi. Iya. Oh, boleh duet sama Anu? Oh ya. Iya. Sarul boleh mundur sedikit, Zat. Biar masuk. Sering hilang danunya, pas di situ tuh. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, tanamkan di hati. Pacaran tidak perlu, nikah aja langsung. Gitu aja. Lupa Ustaz. Udah Ustaz. Tanamkan cinta dalam istikharah. Ya itu ternyata. Udah Ustaz. Ayo ke sini kamu. Proses ini. Sering hilang nanti ditutup sama Sarul. Ketutupan. Hilang. Minal hadi. Iya. Nasid apa? Halo, berdua duet teman. Pokoknya duet malam ini, coba silakan. Cari di Google itu. Bukan jeleknya yang kita bicarakan, kontennya yang kita ingin. Caranya tadi kan kita nyanyi bareng, apa bukan nyanyi ya? Nasid bareng tadi itu? Apa namanya, hidup walaupun hidup 1000 tahun itu, kalau tak sembahyang itu kan yang diinginkan kontennya kan. Artinya isi daripada yang nasidnya itu yang kita ancungi jempol. Subhanallah ya. Kalau tahu udah jam 10 ini ya. Jam 10. Kayaknya baru ini. Ini baru ya. Jadi mungkin closing pada nongkrong gitu malam ini. Nasidnya yang barusan tuh tersentuh hati saya. Apa tadi bilang? Pacaran tidak perlu, terus Tanamkan di hati. Temukan cinta dalam istikharah. terus setelah istikharah Nah, jadi adik-adik sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau bila perlu tanamkan dalam jiwa kita adalah moto dari kehidupan itu adalah hidup tanpa pacaran. Maksudnya kalau Indonesia tanpa pacaran, justru kita juga lebih mengatakan Islam itu tanpa pacaran. Islam itu membolehkan pacaran setelah nikah. Jadi indahnya berpacaran itu adalah setelah menikah. Jadi bagi Anda, bagi saudara-saudariku atau adik-adikku yang sedang pacaran, mulai malam pergantian tahun baru ini silakan buang pacarmu di bak sampah saja. Iya benar. Sebelum apa namanya terlanjur jatuh hati, terus terlanjur apa namanya belum terjatuh betul-betul aku relakan semuanya untukmu dan lain sebagainya. Gunung kudaki, lautanku seberangi, namun masjidku lewati. Kan begitu modelnya. Dia bilang, "Non, aku ini sudah hidup, tidak bisa hidup tanpamu." Nah, itu namanya kucing cari makanan. Jadi adik-adik sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, malam tahun baru tahun ini adalah ya malam pergantian tahun baru ini bukan yang spesial. Namun kenapa kita bikin konten-konten terbaik ya untuk supaya kita ini sadar bahwa kehidupan anak muda-mudi ini harapan bangsa. Bagi para pemimpin yang punya kekuasaan, bagi Anda yang masih tanda tangannya laku, buatlah kekuatan di situ untuk mencegah kemaksiatan yang ada di
bawah kekuasaan yang engkau pimpin. Karena itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu melihat sejarah di zamannya Rasulullah SAW sehingga kita bisa menjadi generasi yang yang diidam-idamkan oleh Islam ini, karena generasi Islam itu akan tegak apabila pemuda-pemudanya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, menjauhi pacaran dan lain sebagainya. Sehingga kita bikin komunitas tanpa pacar. Siap membuat komunitas tanpa pacar, Gung? Masih ragu-ragu Gung nih kayaknya. Kayaknya memang ada nomor HP khusus. Jadi adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit konten yang kita bikin pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi adik-adik sekalian. Teruslah menjadi orang baik, teruslah menjadi pemuda yang baik, karena kita tidak tahu amalan apa, kebaikan apa yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan tadi subuh itu terima atau tidak, ataukah mulai subuh sebelumnya diterima atau tidak, kita tidak tahu. Makanya teruslah berbuat kebaikan, jangan bosan menjadi orang baik. Orang bermaksiat saja nggak pernah bosan, apalagi kita yang berbuat baik harus lebih tidak bosan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita ngopi atau nyusu bareng nyusu. Ya ini minum susu ya, minum susu ya. Kesempatan yang baik ini semoga bermanfaat. Semoga di lain waktu kita bisa bikin konten-konten bermanfaat bagi pemuda-pemudi kita supaya kita punya penyeimbang ya dalam kehidupan ini. Karena hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah tantangan, maka kita harus berusaha menyelesaikan tantangan itu dengan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.